Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Khairuddin, NIM D418-0097, kelas A, Praktikum PMLDI. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar saya, yaitu kendali motor PLDC. Alat bahan yang perlu disiapkan, ini untuk alat dan bahan di software MATLAB. Yang pertama BLDC motor, 3-phase inverter, commutation logic, gate pulse, PID controller, dan sumber DC. Untuk dasar teorinya, antara lain, pada dasarnya motor BLDC bekerja dengan menggunakan prinsip gaya tarik antara dua magnet yang berlainan kutub, atau gaya tolak antara dua magnet dengan kutub yang sama. Rotor pada motor BLDC tersusun dari magnet permanen, hingga kutubnya tetap, sedangkan stator terbuat dari pelitan, sehingga kutub magnet tersebut dapat berubah tergantung polaritas arus pelitan stator yang diberikan. Di bawah ini akan dijelaskan tentang konstruksi pada motor BLDC. Jadi untuk motor BLDC, untuk stator itu disusun dari magnet permanen. Sedangkan untuk rotor, karena rotornya itu di luar, itu menggunakan lilitan. Untuk memutar motor BLDC, harus mengetahui posisi rotor yang terletak di dalam motor BLDC. Digunakan untuk mengontrol belitan pada stator yang mana akan diberi tegangan sesuai polaritasnya untuk menarik atau mendorong magnet pada rotor, sehingga rotor dapat bekerja atau berputar. Untuk mendeteksi posisi rotor dapat menggunakan Hall effect sensor yang ditempatkan pada stator. Di dalam motor BLDC memiliki 3 Hall effect sensor yang dipasang di stator. 3 buah Hall effect sensor diletakkan pada posisi sebagai berikut: H1 pada posisi θ 360 derajat, H2 pada posisi θ 60 derajat, H3 pada posisi θ 120 derajat terhadap stator. Sensor Hall effect memberikan keluaran logika 1 saat mendeteksi kutub magnet utara dan berlogika 0 saat mendeteksi kutub magnet selatan. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Lalu untuk pengendalian kecepatan motor BLDC yang saya akan bahas ini itu kontrol kecepatan yang menggunakan proportional integrated derivative. Pengendalian kecepatan motor BLDC diperlukan agar respon yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Terdapat beberapa metode untuk mengembalikan respon, salah satunya yaitu menggunakan kontrol PID. Dengan adanya kontrol PID, diharapkan stabilitas kecepatan putar motor BLDC dapat mencapai set point yang diharapkan. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan putaran yang kita inginkan. Kita atur dengan set point. Ya, ini untuk rangkaian yang saya buat untuk kontrol PID terhadap motor BLDC. Seperti itu. Yang kita akan lihat nanti adalah gelombang speed dan torsinya, kayak gitu. Untuk set point itu kita bisa rubah sesuai dengan keinginan kita, kayak gitu. Selanjutnya mari kita lihat untuk simulasinya melalui software MATLAB berikut. Ya, oke, kita kembali lagi untuk di tugas besar PMLDI kali ini. Saya membuat kebagian untuk kontrol motor BLDC. Nah, di sini bisa dilihat untuk komponen-komponennya. Di sini ada sumber DC, lalu di sini ada MOSFET. Nah, MOSFET di sini untuk mengatur pulse atau untuk memberikan inputan di arus kutub utara atau selatan. Yang di situ diatur itu dari half effect sinyal. Jadi awalnya half effect sinyal ini mendeteksi magnetnya di mana, habis itu masuk ke commutation logic. Jadi untuk di dalam commutation logic ini ada gerbang N untuk nanti
half A, half B itu posisinya di mana sih kayak gitu. Jadi untuk mengkomunikasikan biar rotor itu bisa berputar harus sudutnya sesuai untuk menentukan polaritas utara atau selatan sehingga rotor bisa berputar berkomunikasi dengan magnet permanet yang ada di stator kayak gitu. Lalu setelah commutation logic masuk ke gate pulse di sini untuk membangkitkan pulse-nya. Di sini ada comport to zero. Jadi untuk gates terus output-nya masuk ke MOSFET kayak gitu. Nah, MOSFET di sini dihubungkan dengan belitan A, belitan B, dan belitan C seperti itu. Sehingga nanti ketika PLDC berputar, berhentinya itu sesuai untuk sudut-sudut magnet statornya, rotornya itu. Gitu. Lalu keluarannya berupa PW, speed rotor itu dihitung atau dikontrol. Terus ketika masuk ke set point, ketika di set point 100.200 belum sesuai dengan set point, maka akan dikontrol oleh PID untuk di feedback ke sumber untuk memberikan impuls atau supply lebih atau gimana untuk mengontrol agar set point dari speed PLDC itu sesuai yang diinginkan seperti itu. Oke, begitu saja untuk komponen yang ada di sini. Selanjutnya kita lihat hasil dari kontrolnya atau kita lihat analisanya gelombangnya seperti apa. Kita play. Oke, langsung saja kita buka bagian speed. Di sini bisa dilihat, benar, kita lihat hasil gelombangnya. Kita share screen bagian speed. Oke, kita lihat untuk bagian speed itu mulai dari 0, pertamanya turun, menuju ke set point yang diinginkan, sampai kelebihan, tapi turun lagi untuk menyesuaikan set point, di feedback sampai menuju set point yang diinginkan. Jadi 1200 RPM yang diharapkan setelah melalui kontrol speed akan konstan setelah set point yang diinginkan, sesuai dengan set point yang diinginkan. Oke. Itu untuk gelombang speed. Lalu kita lihat untuk gelombang torsinya. Oke, kita lihat untuk gelombang torsinya itu seperti ini. Oke, bisa dilihat teman-teman untuk torsi awal itu sangat tinggi sampai mencapai 43-an. Habis itu turun sampai ke konstan saat rotor itu sesuai dengan set point, torsi di yang terbentuk atau yang muncul itu mulai stabil sebelum 0,1 second seperti itu. Konstan di 5 Newton meter. Oke teman-teman, lanjut ke presentasi. Oke. Oke, untuk sistem kerja dari rangkaian tadi, yaitu pada rangkaian tersebut di mana prinsip kerja dari sinyal sensor Hall effect signal masuk ke commutation logic dan akan diteruskan ke gate pulse untuk memberikan output pulse yang sinkron untuk mengaktifkan MOSFET yang selanjutnya akan memberikan arus pada belitan A, belitan B, dan belitan C. Tujuannya untuk agar rotor bisa berputar. Tujuan adanya rangkaian di belakang MOSFET agar elektromagnet yang dibangkitkan benar sesuai dengan kutub-kutubnya. Karena PLDC bekerja dengan prinsip gaya tarik antara dua magnet yang berlainan kutub
atau gaya tolak antara dua magnet dengan kutub yang sama. Jadi untuk prinsip kerjanya emang seperti itu. Jadi untuk kutub yang dibangkitkan atau elektromagnetiknya itu harus sesuai kayak gitu. Yang di rotornya itu belitannya itu harus sesuai utaranya mana, selatannya mana, biar PLDC dapat berputar. Selanjutnya output rotor diberi umpan balik dengan untuk menyesuaikan set point yang diinginkan dengan kontrol PID. Jadi untuk kontrol PID set point yang dimasukkan, yang diinginkan dimasukkan. Habis itu ketika output dari BLDC belum sesuai dengan yang diinginkan, masuk ke PID, dikontrol impulsnya ke sumber seperti itu. Analisis gelombang dapat dilihat dari persebaran tugas besar. Oke. Gelombang untuk kecepatan putar dari 0 sekon meningkat menuju ke set point. Awalnya sempat melampaui set point, terus turun lagi dari set point, lama-kelamaan menyesuaikan di set point yang diinginkan. Dan pada gelombang torsi, untuk di awal torsi yang dibutuhkan sangat tinggi, yaitu tadi hampir 43-an, tetapi selanjutnya akan konstan di sekitar 5 Newton meter. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya terangkan mengenai kontrol motor BLDC dengan PID. Kita simulasikan dengan menggunakan MATLAB. Jadi untuk pada kesimpulannya dari kontrol PID ini, dari percobaan ini adalah kesimpulan dari tubes ini adalah pertama BLDC, motor BLDC bekerja dengan bantuan sensor Hall effect. Untuk menentukan putaran, kita dapat setting dengan menggunakan PID. Motor BLDC harus menggunakan inverter untuk bekerja. Oke, itu teman-teman. Jadi untuk kesimpulannya dari tugas besar seperti itu. Jadi untuk motor BLDC sendiri itu bekerja dengan bantuan sensor Hall effect. Di situ untuk mendeteksi kutub atau elektromagnetik yang dibangkitkan di rotornya. Untuk menentukan putaran kita dapat setting dengan menggunakan PID. Jadi untuk feedback yang diberikan dari output rotor itu kita bisa feedback ketika belum sesuai set point yang kita inginkan itu menggunakan PID. Lalu untuk motor BLDC sendiri itu harus menggunakan inverter untuk bekerja. Jadi untuk inverter ini adalah tiga tadi untuk menginputkan tegang arus ke belitan A, belitan B, dan belitan C. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.